Ini tidak lama lagi kita masuk Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan Maulid. Lalu kemudian bulan Maulid ini di Jakarta, kota-kota besar, di kampung-kampung, di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, di Mesir, di Maroko, orang memperingati Maulid. Terus ada sekelompok kecil mengatakan Maulid bid'ah. Maka saya kumpulkan pendapat para ulama. Dalam Fatwa Al-Azhar dinyatakan oleh Syekh Atiyah Saqaf, menurut Imam Suyuti, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, memperingati Maulid itu baik. Dalilnya yang pertama ayat Quran, surat Ibrahim ayat 5. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka manusia ini dengan hari-hari Allah. Yang dimaksud hari-hari Allah itu, kata Imam Al-Waihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, maksud ayyamillah adalah ni'amillah, nikmat-nikmat Allah. Ingatkanlah umat ini tentang nikmat Allah. Nikmat sehat, nikmat jantung, nikmat otak, nikmat udara. Tapi ada nikmat terbesar di antara nikmat. Apa itu? Nikmat datangnya Nabi Muhammad SAW. Apakah tidak pernah sama sekali Nabi cerita tentang hari lahirnya? Su'ila an shaumil itsnain. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Nabi menjawab, dzaka yauma wulidtu. Hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'istu. Hari Senin aku dibangkitkan. Au unzala alayya. Hari Senin wahyu diturunkan kepada. Nabi bercerita tentang hari Senin lahir dan dia memuliakan hari Senin itu, hari kelahirannya itu, dengan melaksanakan puasa. Pendapat Ibnu Taimiyah, fata'zimul maulidi, mengagungkan maulid, wattikhadhuhu mausiman, membuatnya terus menerus setiap tahun, qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang, wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim, dia dapat pahala yang besar, li husni qasdihi, karena niatnya baik, wa ta'zimihi, karena dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, aslu amalil maulid bid'ah, asal buat maulid itu bid'ah. Lam yunqal an ahadim minas salafis salih, tidak ada satu riwayat pun dari salafus salih minal quruni salasah, dari 3 abad pertama, abad 1, abad 2, abad 3. Walakinnaha, tapi ma'adzalik qad ishtamalat ala mahasin, di dalam maulid itu banyak kebaikan-kebaikan. Wa dhiddaha, faman taharra fi amalihal mahasin, siapa yang dengan melakukan maulid dia dapat kebaikan-kebaikan, wa tajannaba dhiddaha, dan dia tinggalkan yang tidak baik, kana bid'atan hasanah, maka melakukan maulid itu adalah bid'ah hasanah. Wa man la fala, tapi yang tidak bisa menghindarkan yang negatif maka tak dapat pahala. Apa contohnya negatif? Campur aduk laki-laki perempuan, ada pula permainan judi, khamar. Tapi kalau dibuat seperti majelis kita, laki-laki perempuan dipisah, ada di situ tabligh akbar, pembacaan maulid, maka baik. Apa kata Syekh Atiyah Saqaf? Wa ra'yi, menurut pendapat saya, annahu la ba'sa bidzalik, boleh melakukan maulid fi hadzal asri, di zaman ini, alladzi kana asy-syababu yansa fihi dinahu, pada saat di zaman sekarang anak-anak muda sudah melupakan agamanya, wa amjadahu, keagungannya, bi ghamratil ihtifalatil ukhra, saking banyaknya perayaan-perayaan yang lain, perayaan Halloween, perayaan April Mop, perayaan Valentine, allati kadat tutghi 'ala al-munasabat ad-diniyah, 'ala ayyakuna dzalika bitafaqquh fi sirah. Dengan adanya maulid, maka itu cara sarana untuk mendalami sirah sejarah Nabi. Wa 'amali atharin, melakukan tukhlidu dzikral maulid kabina'i masjid, dan momen maulid itu dipakai untuk menghidupkan sejarah seperti membangun masjid, atau ma'had pesantren, atau ayy amal khair, atau melakukan amal-amal sosial, yarbitu man yushahidu bi Rasulillah wa siratihi,
Dengan melakukan itu menguatkan ikatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, ketua Ikatan Ulama Sedunia, sulit mengumpulkan manusia, sulit mengumpulkan orang. Tapi setelah orang berkumpul, maka kita tinggal cerita saja. Sulit mengumpulkan orang banyak. Tapi kalau sudah undangan maulid, besok datang maulid, orang kumpul datang, bawa beras, bawa kue, kita tinggal ceramah. Ini orang sudah ngumpul malah disuruh pulang. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Dapat Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, inna hadhihi al-ijtima'ati, sesungguhnya pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan ramai maulid ini, wasilatun kubra lid-da'wah, ini adalah wasilah sarana terbesar untuk dakwah ilallah. Wa hiya fursatun zahabiyah, ini adalah kesempatan emas yang bagi Allah tafutu, jangan sampai tinggal. Bal yajibu 'ala du'at, wajib kepada para dai, ustaz wal ulama, an yudzakkirul ummah, wajib mereka mengingatkan umat ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi akhlaqi, akhlaknya, wa adabihi, adabnya, wa ahwalihi, keadaannya, wa sirati, sejarah hidupnya, wa muamalatihi, bagaimana interaksi sosialnya, wa ibadatihi, bagaimana tahajud Nabi, bagaimana wudhu Nabi, bagaimana baca Quran Nabi, wa an yansahuhum, menasihati umat ini, wa yursyidahum, membimbing umat ini ilal khair, pada perbuatan baik, wal falah, kemenangan, wa yuhadziruhum minal bala wal bid'ah wasyarr wal fitan, berikan peringatan umat ini supaya menjauhi bala, bid'ah, perbuatan keji dan fitnah-fitnah. Apa dalilnya baca Yasin malam Jumat? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Tapi dia nggak disebut malam Jumat di situ, Pak Ustaz. Kau kalau bodoh makan otak-otak. Malam Jumat itu malam apa tak malam? Malam kan? La ilaha illallah. Kecuali ada satu hari tidak masuk dalam yang 7, itu namanya malam Jumat, baru keluar. Ini kan disebutnya siapa yang baca Yasin pada suatu malam, termasuk malam. Ini hadisnya bisa diterima apa tidak? Tengok halaman 226. Isnadu jayyid, sanadnya jayyid, baik. Yang ngomong itu bukan saya, Imam Ibnu Katsir. Nama tafsirnya Al-Qur'anil Azim. Tentang dibacakan untuk orang mati, iqra'uha ala mautakum. Tentang dibacakan pada perkara-perkara yang sulit, tengok halaman 227. Wa min khasaisi hadhihi surati, di antara keistimewaan surat Yasin, la tuqra'u inda amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara-perkara yang susah, yang sulit, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Itulah dalil orang yang susah sakaratul maut itu dibacakan ya Yasin. Wa ka'anna qira'ataha, membaca Yasin waktu orang mau meninggal itu, indal mayit, la tanzilur rahmah wal barakah, turun rahmat dan barokah. Buka toko baru baca Yasin, buka rumah baru baca Yasin, turunlah rahmat di situ, turunlah barokah. Sebetulnya Pak Ustaz malam Jumat itu baca Yasin apa baca surat Al-Kahfi? Halaman 229. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi di yaumil Jum'ah, malam Jumat, adha'a lahu min nur, Allah terangi dia cahaya, ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Ini Ustaznya jangan hanya cuma nulis, cuma ceramah. Ustaz baca enggak? Baca dari malam. Malam baca Al-Kahfi, baca Yasin, baru tidur. Baca Yasin tak mesti malam Jumat, tiap malam, tiap kesempatan baca Al-Kahfi malam Jumat. Diberi Allah cahaya sampai Jumat berikutnya. Maksud cahaya itu apa? Kita ini bayi tak boleh mati lampu. Bayi kalau sampai mati lampu, kata dokter, sesak nafasnya. Sesak nafas. Maka bayi tak boleh mati lampu. Kita ini pun kalau tak dapat hidayah dari Allah macam mati lampu, tak tahu kita hidup ni arahnya kemana, kehilangan arah, akhirnya mencari ketenangan lewat sabu-sabu, narkoba, LGBT, diskotik, macam-macam kerja. Maka supaya kita dapat pencerahan, cahaya, kita baca surat Al-Kahfi.
Kemudian baca Quran sama-sama. Ramai-ramai baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Apa hukum Quran baca Quran sama-sama? La karahata, tidak makruh. Tidak makruh berarti mubah. Bi qiraatil jamaah, baca Quran berjamaah. Mujtami'in, sama-sama. Bal hiya mustahabbatun, bahkan dianjurkan. Kata Imam Ibnu Taimiyah, wa qiraatul idarati hasanatun, baca Quran bersama-sama itu baik. Tapi kata Imam Al-Buhuti, kalau bacaan tajwidnya kurang betul, makruh hukumnya. Karena orang yang tak betul itu tak tahu kalau dia salah. Yang lain baca izaja, dia karena tak tahu ijaja, tak tahu dia mana ya, mana za, mana wo, mana ja, pukul rata aja dibuat. Nah itu laqtinu mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah orang yang mati sakratul maut itu la ilaha illallah. Talkin itu ada dua. Yang pertama talkin sebelum mati, yang kedua talkin sesudah. Talkin yang pertama sebelum mati, orang yang sakit dibisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Setelah nampak lidahnya bergerak, jangan diganggu lagi sampai dia meracau. Covid sudah habis belum? Berapa sekarang harga emas? Baru kita kasih tahu, tak usah lagi pikirkan dunia. La ilaha illallah. Sebagus-bagusnya yang membisikkan anak kita. Kalau bapak ibu anaknya belum ada, bapak nanti yang bisikkan ibu. Tapi betul-betul sakit sakratul maut. Kalau demam panas jangan. Ingin betul kau cepat mati aku ya. Adapun talqin setelah meninggal, setelah dikuburkan di dalam, kemudian dibacakan talqin. Ini dalilnya, halaman 191. Hadis riwayat Tabrani. Idza ana mitu, kalau aku mati, kata Abu Umamah. Abu Umamah ini sahabat Nabi. Kalau aku mati nanti, lakukanlah kepadaku seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW. Bagaimana diperintahkan Rasulullah? Kalau mati salah seorang kamu, kuburkanlah dia, timbun pakai tanah, salah seorang berada di sisi kepalanya, kepala jenazah. Kemudian katakanlah, hai Fulan bin Fulan, sampai habis. Jadi waktu orang tua saya meninggal, saya mentalkinkan. Apa hukumnya? Hadisnya ini, hadisnya sahih juga. Halaman 193. Isnaduhu salih, sanadnya salih. Wa qad qawwahu Dhiya fi ahkami, dikuatkan sanadnya oleh Imam Dhiyauddin dalam kitab Al-Ahkam. Begitu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ya, coba baca. Anna hadza talqin, membacakan talqin untuk mayat setelah dikuburkan, la ba'sa bihi, boleh hukumnya. Tarahhafu fihi wa lam ya'muru bihi wastahabbahu ta'ifatun min ashabis Syafi'i, dianjurkan oleh sekelompok ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Wa Ahmad, Imam Hambali. Ahmad itu maksudnya Imam Hambali. Wa karahu wa kariha ta'ifatun minal ulama. Sebagian ulama memang ada yang memakruhkannya. Min ashab. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku mendengar Nabi bersabda, idza mata ahadukum, kalau ada di antara kamu yang meninggal dunia, fala tahbisuhu, jangan tahan jenazahnya lama-lama. Saya pribadi kalau saya meninggal maghrib langsung mandikan, kuburkan malam itu juga. Abu Bakar Siddiq meninggal dikuburkan di waktu malam, yang tunggu besok pagi.
Wa asri'u bihi, segera makamkan. Wal yaqra inda ra'sihi bi Fatihatil kitab. Setelah dimakamkan, bacakanlah pada bagian kepalanya Al-Fatihah. Wa inda rijlaihi bi khatimatil baqarati fi qabrihi. Dan pada bagian kakinya bacakan ujung surat Al-Baqarah dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh yang selalu kita baca tiap malam sampai habis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bi isnadin hasan, sanadnya hasan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pendapat Imam Syafi'i, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wal ashab, ulama mazhab Syafi'i juga berkata, yustahabbu, dianjurkan, an yaqra'u, supaya orang yang masih hidup itu membaca Al-Quran, indahu, di samping kubur, syai'an minal Quran, bacalah sebagian dari Quran. Sebagian maksudnya Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul bil falak, Qul bin nas, ayat kursi, awal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah. Fa in khatimul Qur'ana, tapi seandainya mereka mengkhatamkan Al-Quran di samping kubur itu, kullahu, dari awal dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kana hasanan, baik. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar halaman 162. Pendapat Imam Nawawi, wastahabbal ulama'u, ulama menganjurkan qira'at al-Quran, membaca Al-Quran indal qabri, di samping kubur. Lihadzal hadis, berdasarkan hadis ini, li'annahu idza kana yurjad takhfif bi tasbihil jarid fa tilawatul Qur'ani aula. Karena kalau pelepah korma saja bisa meringankan azab, apalagi bacaan Quran. Yang dimaksudnya hadis ini adalah hadis tentang Nabi membelah pelepah korma lalu ditusukkannya ke kubur. Kalau tasbih pelepah korma, ternyata pelepah korma itu bertasbih. Kalau tasbih pelepah korma saja bisa meringankan azab, menurunkan rahmat, apalagi bacaan Al-Quran. Imam Muhammad bin Qudamah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, hai Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mata qulu bi Mubashshir Al-Halabi, apa pendapat engkau tentang seorang periwayat hadis namanya Mubashshir Al-Halabi? Qala thiqah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, Mubashshir Al-Halabi itu orangnya thiqah, terpercaya. Kata anhu syai'an, apakah kau ada mengambil hadis dari Mubashshir Al-Halabi? Kata Imam Ahmad, na'am, ya, saya ada mengambil riwayat hadis dari Mubashshir Al-Halabi. Fa akhbarani Mubashshir pernah meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Ala Al-Lajlaj dari bapaknya, bahwa bapaknya berpesan, kalau nanti dia dikuburkan, bacakan pada bagian kepalanya surat Al-Fatihah. Bacakan pada bagian kepalanya awal Al-Baqarah, alif lam mim sampai ayat ke-6, wa ulaika humul muflihun. Wa khatimataha, bacakan pula ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati sampai habis. Aku mendengar Abdullah bin Umar berpesan begitu. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, dulu berpesan, kalau aku nanti mati meninggal dunia, bacakanlah di atas kuburku awal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Mendengar itu, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Farji', pergilah engkau ke kubur tadi, wa qul rajuli, katakan kepada dia, lanjutkan bacaan Quranmu. Jadi menurut mazhab Hambali, boleh membaca Quran di samping kubur. Pendapat Syekh Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, ikhtalafal fuqaha, ulama berbeda pendapat tentang hukum baca Quran di kubur. Wadhahaba ila istihbabiha Syafi'i, menurut Imam Syafi'i dianjurkan. Wa Muhammad bin Hasan, menurut Imam Muhammad bin Hasan, baca Quran di samping kubur dianjurkan. Gunanya untuk apa? Litaksiri lil mayyiti barakah, supaya mayat yang ada di kubur itu dapat barokah. Barokatul mujawarah, barokah karena dekat bacaan Quran. Wa wafaqahumal qadhiyat. Adapun dari kalangan mazhab Maliki yang berpendapat demikian namanya Imam Qadhiyat.
wal Qurafi minal Malikiyah, dan Imam Qurafi. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, menurut Imam Ahmad, la ba'sa biha, boleh, wa karahaha Malik, tapi ada yang berpendapat makruh, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, li'annaha lam tarid biha sunnah, karena tidak ada dalam sunnah. Habis. Itulah dalil-dalil dan pendapat para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Mengusap wajah setelah berdoa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di Jambi orang kalau berdoa masih ngusap wajah. Mana tahu habis berdoa usap dinding. Ngusap wajah. Karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW idza madda yadayhi fid du'a, kalau dia mengulurkan tangannya berdoa, lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajha. Nabi itu kalau mengulurkan tangannya berdoa, tak dia turunkan sebelum mengusap wajahnya. Alhamdulillahirabbil. Kenapa? Karena waktu berdoa itu rahmat dan barokah turun, diusapkan ke wajah. Tapi yang tak mengusap tak apa-apa. Yang salah itu menyalahkan orang yang mengusap. Dia baru tobat pagi tadi dan baru ke masjid malam ini. Sedang husuk-husuknya dia berdoa. Preman, mabuknya pun masih tersisa sedikit. Usapnya aja. Datang kawan di sebelah, mengusap wajah, nggak ada dalilnya. Lama dia berpikir, aku 20 tahun mabuk tak ada kau larang. Sekarang baru sekali ini berdoa kolor apup gitu. Walladzi ara fil mas'alati, kata Syekh Ibnu Utsaimin, menurut saya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, anna man masaha la yungkaru alaihi. Kalau ada orang mengusap wajahnya, jangan diingkari. Ada orang mengusap wajah, ya biarkan aja. Wal man lam yamsah la yungkar alaihi. Siapa yang tidak mengusap wajahnya, jangan diingkari. Yang ngusap pun jangan diingkari, biarkan. Jadi cara berdoa itu Pak Ustaz, ada yang angkat tangan, ngusap. Ada yang angkat tangan, enggak ngusap. Enggak ngangkat tangan, enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba ngusap aja. Bisa jadi dia mengantuk, menguap. Itu bukan ibadah namanya.